Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Madesa Endal Studio. Sebelum kita lihat soal terkait dengan soal praktikum IPA pada OSN tahun lalu, tahun 2019, atau yang sekarang dikenal dengan PSN, sekarang kamu memperkenalkan di Madesa Endal Studio. Nanti siswa sekalian, nanti kamu bisa lihat video pembahasan beberapa soal tahun 2018, kemudian ada tahun 2016 dan tahun 2020 bagi yang baru. Silahkan cek video lengkapnya di situs di channel YouTube Madesa Endal Studio. Baik, kita masuk ke soal praktikum Olimpiade Sains Nasional SMP pada tahun 2019 yang lalu, dimana ini juga dilakukan pada hari pertama. Nah, pada praktikum yang penting kamu perhatikan adalah tahun sekarang KSN praktikum dilakukan secara daring. Itu artinya siswa tidak memegang alat, tapi siswa akan melihat video, kemudian siswa sepertinya akan diarahkan untuk menganalisa, mencatat data pengamatan dan menganalisa datanya dan menyajikannya menjadi sebuah kesimpulan. Itu yang terpenting. Nah, kita lihat gambarannya bagaimana yang dilakukan di tahun 2019. Untuk soal ini nanti kamu bisa download di link deskripsi pada channel YouTube ini, pada video kali ini. Jadi ini soal asli tahun 2019. Nih, lihat di sini peraturan tesnya. Yang tahun kemarin itu siswa hanya boleh membawa alat tulis dalam ruang kelas, kemudian hanya kertas, kemudian peserta harus memperhatikan keselamatan kerja dan sebagainya. Dan ini memang penting untuk dilakukan dalam melakukan praktikum sebenarnya. Nah, sekarang itu dilakukan secara daring ya. Kemudian ini petunjuk tes praktikumnya. Yang harus dilakukan kalau praktikum yang dilakukan sebenarnya adalah peserta harus memeriksa kelengkapan tes seperti panduan, lembar jawaban, alat-alat dan bahan praktikum. Kemudian peserta mengisi lembar identitas peserta, menuliskan nomor peserta di bagian atas setiap lembar jawaban. Kemudian jawaban harus ditulis dengan ballpoint lembar jawaban pada tempat yang ditentukan. Kemudian tes praktikum terdiri dari kegiatan mengambil data selama 2,5 jam, dan kemudian setelah mengambil data yang terpenting, proses berikutnya adalah mengolah data dan menjawab pertanyaan selama 1,5 jam. Total waktu yang diperlukan dalam kegiatan lomba di hari pertama ini adalah 4 jam. Ini mirip dengan yang dilakukan pada Olimpiade Guru Nasional, 4 jam dalam praktikum. Nah, ada waktu 30 menit dan 5 menit sebelum setiap sesi berakhir akan ada pemberitahuan ya. Jadi itu pada praktikum yang sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Pada praktikum tahun 2019, alat dan bahan yang digunakan kitnya adalah ada kit praktikum IPA, kemudian ada pemanas berisi Aquades, kemudian ada tutup pemanas, ada termometer, ada siring, ada gelas ukur, ada keran 3 arah, kemudian sumbat karet, kemudian ada pipa L, lagu Erlenmeyer, glove, sarung tangan, kemudian stop kontak, selang silikon, dudukan pipa berskala, pipa kaca, karet penyangga Erlenmeyer, karet dudukan termometer. Sedangkan yang untuk tes kimiawinya ada box kit tes kimiawi, kemudian larutan Brody atau cairan berwarna, kemudian larutan HCl, larutan NaOH, larutan fenolphthalein, kemudian powder 88, larutan CaOH2, vaselin, suprosa, tabel warna pH, kertas tisu, botol penyemprot berisi Aquades, kertas indikator pH, pipet tetes, kater, pipa L, gelas tetes, stopwatch, batang pengaduk, sumbat 2 lubang, Erlenmeyer 100 ml, dan tusuk gigi. Nah, nanti jika kamu melihat alat-alat yang disediakan, nanti adik-adik bisa memperkirakan kira-kira ini tentang apa ya. Kalau ada termometer, tutup pemanas, ini berkaitan dengan kalor. Biasanya
itu berarti kita langsung pikir konsep kalor. Yang berkaitan ini bisa saja nanti tentang azas Black barangkali, atau tentang perubahan listrik menjadi kalor. Jadi kita bayangkan begitu ya. Kemudian di tes kimia ini kita lihat ada larutan HCl, NaOH. Ini berarti di sini ada tabir warna pH, ini berkaitan dengan asam basa sepertinya. Nah, dari situ dibayangkan sehingga pikiran kita sudah terarah kepada konsep itu. Jadi ini sudah mempersiapkan mental kita lebih baik ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah tetap tenang, jangan panik. Adik-adik harus tetap berpositif thinking. Lakukan yang tenang, selesaikan ya. Waktunya lumayan banyak, tapi memang 4 jam ini memang sudah disetting sama panitia, waktunya akan pas. Jadi memang sepertinya tidak akan banyak waktu yang berlebih. Justru kita harus melakukan secara cepat biar waktunya dapat digunakan yang maksimal dan pas gitu ya. Nah, kita lihat kemarin. Di sini ada panduannya, di sini ada pengantar tentang kalor dan reaksi kimia. Di sini dijelaskan seperti ini ya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi dapat berubah bentuk atau konversi energi. Bentuk energi antara lain adalah energi listrik, panas, mekanik. Salah satu konversi energi adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas seperti pada pemanas air. Energi panas dapat digunakan untuk menaikkan suhu zat, mengubah suhu zat, dan terlibat pada reaksi kimia. Pada tes praktikum ini, Anda akan dapat mengamati pengaruh energi panas terhadap suhu zat dan reaksi kimia. Ini penting dibaca, tapi tekniknya adalah baca saja secara cepat. Dari sini, kemudian kita lanjut ke apa alat dan bahan. Nah, percobaan 1 yang di garis bawah ini penting sekali untuk diingat. Jadi garis bawah ini tentang menentukan efisiensi pemanas air dan kalor jenis larutan. Jadi percobaannya berkaitan dengan efisiensi pemanas air dan kalor jenis larutan. Alat bahannya ini, kalau praktikumnya sebetulnya berarti alatnya dipisahkan dari atas meja, itu dipisahkan apa aja alatnya, itu yang dipakai. Kemudian prosedurnya diikuti, betul-betul diikuti, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini betul-betul diikuti secara sistematis, harus berurutan dan dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Namun kali ini KSN di tahun 2020 ini sudah dilakukan secara virtual. Sepertinya adik-adik akan mengamati proses praktikum. Jadi bisa jadi adik-adik akan mencatat alat bahannya sendiri, prosedurnya sendiri. Jadi semacam membuat laporan praktikum. Jadi perhatikan video yang akan ditayangkan itu dengan baik dan simak dengan teliti, gitu ya. Kemudian kita lihat setelah ini prosedur ini memang dilakukan, oke. Ini sepertinya listrik yang dikonversi menjadi panas sehingga nanti suhunya naik, gitu ya. Kemudian ini ada percobaan 2, membuat larutan powder 88. Ini bahan-bahannya. Oke. Kemudian prosedurnya. Ya, kita lihat di sini ada menggunakan indikator pH. Lihat warna terjadi, ini berkaitan dengan asam basa. Percobaan 3, merangkai ragu elemen. Jadi semuanya itu ada tahapan prosedurnya ini ya. Nah, jadi ada banyak percobaan biasanya kalau dalam yang praktikum sebenarnya di tingkat nasional dalam satu tes, tapi tesnya bukan hanya satu praktikum, biasanya sampai 4, 5 atau 6, dan itu memang membutuhkan waktu yang lama, dan setiap praktikum itu saling terkaitan satu dengan lainnya, gitu ya. Nanti kemungkinan juga begitu. Nanti ada beberapa video yang akan disajikan oleh Dewan Juri. Setiap praktikum yang disajikan itu akan berkaitan satu sama lainnya. Jadi selagi ada waktu sekarang ini, mungkin di sekolah, daerah bisa pergi ke sekolah untuk melakukan praktikum dengan gurunya. Minta praktikum supaya lebih memahami dan lebih mengenal alat-alat praktikum. Nama-namanya ya, seperti keran 3 arah itu yang mana, tabung LMR itu yang mana, gitu ya. Pipa berskala yang mana, selang silikon itu harus dikenali, sehingga nanti akan memudahkan dalam mengikuti ujian KSN di tanggal awal November nanti ya, gitu. Nah, ini harus diikuti. Kemudian yang penting di prosedur ini adalah
ini seperti yang poin 12, ulangi langkah 6, 7, 8, 9, 10 kali, berarti ada data kita yang 10 kali gitu ya, 10 buah data terdapat. Jadi biasanya dalam praktikum itu memang pertama kita hanya melakukan praktikum, mengamati, mencatat data, cuman itu. Berikutnya setelah itu yang dilakukan adalah pengolahan data dan ngambil kesimpulan. Jadi seperti pendekatan saintifik ya, mulai dari seperti mengamati, menanya, melakukan percobaan, membuat hipotesis, kemudian mencoba dan menyimpulkan, mengkomunikasikan. Nah, seperti ini soal-soalnya. Oke, silahkan dipelajari dulu. Ini bagi adik-adik yang membutuhkan soal ini bisa di-download di link deskripsi. Kalau memungkinkan silahkan dilakukan eksperimen ini di sekolahnya, tidak ada salahnya mencoba dan cari referensi lain untuk percobaan. Kemungkinan memang dia pada praktikum itu akan ada konsep fisika, kimia, dan biologi yang terintegrasi. Oke, selamat mempersiapkan, semoga sukses. Dan selanjutnya nantikan sebagai persiapan soal teori di Madesa Enda Studio akan ada pembahasan soal IPA OSN tingkat provinsi tahun 2019 untuk membantu adik-adik dan mempersiapkan soal teori. Baik, nantikan, semoga ini cepat selesai. Bagi yang baru mampir di channel ini, silakan tekan tombol like, komen,